Selamat siang Bu Ulfa. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Pak Mubin. Salam. Oke. Jadi nyambung. Wifi ini sopo. Nggih, pakai Zoom karena Google Meet nggak bisa dipakai untuk nge-record. Iya biasanya aku lando kok pakai Zoom biasanya pakai Google Meet. Iya Pak, karena Google Meet ini kan sepertinya ada kebijakan dari Google sendiri. Kalau dulu Google Meet yang punyanya institusi kan memang bayar ya, itu institusinya kan bayar. Seperti saya misalkan punyanya Unmu, umg.ac.id itu sudah langsung bisa dipakai untuk ngerekam. Nah sama dari akun yang diberikan 8 sampai 1 Pak. ya. 8 dulu. Nah, sekarang itu dihapus Pak, jadi Google sama Google dihilangkan fasilitas itu. Kalau mau fasilitas itu harus ngupgrade ke premium, bayar lagi. Ya. Kalau Zoom enak ya. Kalau Zoom ya tetap bayar yang bisa Tetap bayar, tapi iya, kalau yang nggak bayar kan 40 menit putus 40 Pak. menit live. Ya. 40 menit live, 40 menit. Ya. Cuman secara operasional sebenarnya gampang Zoom Pak dengan Google Meet. Karena kalau dipakai untuk share screen, kemudian dipakai untuk breakout room itu lebih gampang. Kalau Google Meet kan breakout room harus bikin lagi linknya, bikin link-linknya awal lagi. Itu. Jadi lebih enak lah kalau sebenarnya Zoom. Cuman ya itu tadi untuk perekaman enak di Google Meet Pak. Kalau di Zoom kan terbatas. Ini enggak terbatas sebenarnya, cuman prosesnya ini harus saya rekam dulu, nanti kemudian convert, baru setelah terconvert, baru masukkan di Drive, Google Drive, baru bisa di-share. Lah kalau Google Meet langsung jadi nggak perlu mikirkan download, kalau ini sudah tersimpan dengan sendirinya. Itu bedanya rekam. Oke,
ini kita mulai saja dulu, nggak apa-apa sambil menunggu yang belum, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mubin, terima kasih Bu Trias untuk hari ini. Kita sambil nunggu yang lain untuk kegiatan PMO kita hari ini. Nah, ini karena ini kegiatan PMO, maka kegiatan ini kan dengan komite pembelajaran. Sambil kita menunggu yang lain, monggo Bapak Ibu, ini karena mau bagaimanapun sekolah penggerak ini nanti kan Bapak Ibu juga di akhir mungkin akan diminta pertanggungjawabannya, nggih, laporannya. Nah, maka dari itu terkait dokumen-dokumen saya ingatkan lagi, satu, dokumen-dokumennya mau tidak mau harus lengkap, karena nanti kalau tidak lengkap, satu, ketika tiba-tiba ada apa namanya istilahnya permintaan laporan, nanti Bapak Ibu juga akan kebingungan. Yang kedua, yang pasti nanti itu akan ada apa ya, semacam observasi mungkin Bapak Ibu. Kalau saya bilang observasi ke sekolah, apa sih bedanya Bapak Ibu ketika yang sudah menjadi sekolah penggerak dengan yang belum, ketika belum. Nah, itu kira-kira kalau sekarang saya tanya gitu Bapak Ibu yang kelas 1 dan kelas 4 ini kan yang sudah sekolah penggerak. Nah, apa Bapak dan Ibu bedanya jenengan melakukan pembelajaran ketika sebelum sekolah penggerak dengan sekarang sekolah penggerak? Nah, monggo cerita. Bedanya apa dan yang pasti perlu adalah buktinya apa. Itu. Monggo. Mau Pak Mubin, mau Bu Trias, silakan yang jawab. Mboten dimut, Pak. Pilih volumenya itu. Mboten. Oke, kula coba. Sampeyan sip dian. Ibu. Iya, Bu Ulfa, saya mau menjawab. Silakan. Untuk perbedaannya, ya di sini tapi saya belum pernah mengajar K13. Jadi saya menjadi guru swasta itu meskipun K13 tapi kan ngajar kelas 6, Bu. Jadi dibagi per mapel. Tetap seperti itu. Gitu, untuk perbedaannya menurut saya di sini itu kan berbasis kepada murid, Bu. Jadi siswa yang lebih berperan aktif selama kegiatan pembelajaran daripada gurunya. Jadi guru itu hanya fasilitator saja, seperti itu, Bu. Nah, kalau ditanya buktinya, bukti yang sudah Ibu lakukan apa gitu, kira-kira apa, Bu? Kalau disuruh membedakan buktinya dulu, Bu Trias waktu belum sekolah penggerak, pembelajarannya seperti apa, nah sekarang seperti apa, buktinya apa gitu. Kalau menunjukkan misalkan tadi Bu Trias mengatakan bahwa lebih banyak aktivitasnya oleh siswa, nah buktinya apa kalau lebih banyak oleh siswa? Itu yang membuktikan apa, Bu? Terdapat perbedaan di P5 itu, Bu. Dulu kan proyeknya terpisah, dulu gabung, terus sekarang itu terpisah. Jadi waktu ada pembelajaran P5 itu guru itu bisa melihat aktivitas siswa secara langsung. Seperti itu. Nah, sebenarnya proyek ini kan juga ada ya Bu ya, proyek yang mata pelajaran. Jangan dilupakan. Jadi P5 itu kan sendiri ya, seperti mapel sendiri. Nah, sementara mapel juga di dalamnya ada proyek juga sebenarnya. Jadi tetapi itu bagian dari pembelajaran dengan metodenya PJBL itu loh, Bu. PJBL project based learning juga sebenarnya harusnya ada gitu. Kalau jenengan lihat di modul pembelajaran itu. Jadi juga ada istilahnya proyek yang yang embedded, yang menyatu dengan mapel itu ada juga. Makanya kemarin kalau misalkan ada proyek itu di dalam P5 itu ada mapel yang sesuai, itu boleh dijadikan satu karena sebagai bagian dari mapel itu. Tetapi kalau enggak ya memang proyek P5 akan berdiri sendiri, tetap ada. Tetapi di setiap mapel sendiri seharusnya tetap ada proyek yang itu proyeknya mungkin lebih singkat, tidak
tidak sepanjang proyek itu. Misalkan gini, Bapak Ibu yang pada mapel misalnya PPKN yang terkait dengan PPKN, di mana CP PPKN itu ada salah satunya yang bunyi bahwa siswa dapat mengetahui aturan, misalkan aturan di keluarganya, aturan di keluarga dan bagaimana cara mematuhinya. Nah, itu misalkan Bapak Ibu itu temanya kemudian mau dijadikan proyek juga boleh, tapi kan rentanannya lebih sedikit, ya kan? Misalkan itu CP itu hanya diberi waktu, alokasi TP itu hanya diberi alokasi waktu 6 JP, berarti kan proyeknya hanya 6 JP. Nah, guru boleh misalkan oke, mungkin siswanya bersama orang tuanya di rumah membuat aturan keluarga. Nah, kan ditulis nanti dikumpulkan. Itu kan juga proyek, Bu. Tapi kan itu proyek yang terkait dengan mapel. Jadi jangan dilupakan mapelnya juga tetap ada proyek, atau kalau kita ngomong metode pembelajaran itu kan ada metode pembelajaran PJBL, ada PBL. Kalau PBL kan problem based learning. Kalau PJBL kan project based learning. Nah, itu berarti gambarnya kamera gak kelihatan, Pak. Lewat laptop loh. Oh, ini sudah kelihatan. Tadi sih kelihatan, Pak. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, mungkin Bu Tria selama ini ketika menggunakan dengan modul ajar, ya kan kita sudah bilangnya modul ajar ya untuk sekolah penggerak ini. Bu Trias, apakah ada lembar kerja siswa atau LK siswa, Bu? Ada, Bu. Nah, apakah sudah mulai sekarang LK-nya sudah diberikan map-map sendiri, Bapak Ibu? Saya sudah ada di kelas 1. Untuk anak-anaknya? Iya, Bu. Sudah ya, berarti setiap anak ya, punya. Memberikannya per misalnya 1 waktunya apa tadi PPKN aturan. Misal itu ya, Bu. Jadi waktu itu dikasih LKPD-nya, kemudian setelah dinilai dimasukkan ke mapnya anaknya. Iya, betul. Iya. Betul. Ya, itu bagus, Bu. Nah, paling enggak ini nanti sebagai bukti perbedaannya mungkin ya, perbedaan sebelum sekolah penggerak dengan sekarang. Nah, kalau sekarang anaknya yang belajar, kalau ditanya mana buktinya kalau anaknya yang lebih banyak belajar. Nah, LKPD-nya ditunjukkan. Karena LKPD itu kan porsinya jadi lebih banyak siswa kan yang belajar dengan LKPD itu dibanding gurunya yang menerangkan. Kalau gurunya menerangkan biasanya kan tidak banyak ya nggak banyak LKPD, karena LKPD-nya pasti nggak cukup kalau gurunya terlalu banyak menerangkan. Nah, ini salah satunya itu. Kalau di kelas 1 sudah. Kalau di Pak Mubin apakah juga sama, Pak, untuk lembar kerjanya siswa? Nah, untuk lembar kerja kan ya itu, Bu. Cuman ikut mapnya ikut kelas tadi, tinggal PAI-nya tinggal memasukkan mana mapnya. Oh iya. Kita map sendiri belum, tapi untuk LKPD ikut mapnya itu saja. Enggak apa-apa, yang penting nanti paling tidak memang dijadikan satu map, bolehlah, asalkan nanti mungkin tapi anak-anak apakah sudah bisa ya menata sendiri, kalau kan penting satu map ya, tapi beda kalau misalkan di dalam satu map besar itu ada sekat gitu ya, mungkin untuk naruhnya sekat untuk setiap mapel, misalkan mapelnya Pak Mubin disekat sendiri, nanti mapel tematik disekat sendiri, sehingga itu selain memudahkan jenengan juga membiasakan anak untuk disiplin. Jadi kalau nanti misalkan sudah besar itu ketika belajar juga dia akan disiplin menata hasil lembar kerjanya itu selain untuk pembiasaan untuk tiap hari, mereka juga akan bertanggung jawab untuk naruh setiap LKPD-nya. Nah, ini alhamdulillah kalau sudah ada, paling tidak nanti akan kelihatan perbedaannya dengan ini. Nah, Pak Mubin, ada enggak yang kemarin kan untuk proyek untuk P5-nya kan sudah mulai, sudah mulai, Bu. Di video kan enggak, Pak?
divideokan, Bu. Nggih, sudah diupload ke YouTube, Pak. Belum, untuk penguploadannya belum, cuman Facebook, Bu. Kemarin sebagian di Facebook, cuman YouTube-nya belum. Ayo ya, saya tunggu nanti link YouTube-nya. Biar nanti saya juga bisa promo sekolahnya Pak Kolis ini loh, sekolah penggerak sudah ada kegiatan gitu. Karena saya nggak bisa buat YouTube kok. bisa, Pak Mubin kan masih yang muda, Pak. Nanti yang muda pasti bisa bikin. Nanti kolaborasi sama Budian. Nggih, bisa. Akunnya kan itu tidak berbayar, Pak. Jadi enggak apa-apa, bikin aja. Nanti untuk apa? YouTube-nya. Yang penting punya email gitu kan, alamat emailnya sekolah kan mungkin ada. Alamat sekolah. Nggih, alamat email sekolah, punya email, nanti bisa bikin akun YouTube, tinggal nanti ngisi. Nah, kan nanti sekolahnya jadi lebih ini ya Pak, berbeda. Kalau kemarin sebelum sekolah penggerak nggak punya akun YouTube, sekarang punya. Gini Bu, saya nambah dulu nggih. Untuk mengawali kegiatan ini yang perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan Bu Ulfa di Nantar mulai Budian, karena memang hari ini mohon maaf sekali Bu Pak Mubin sesungguhnya juga nanti harus survei lokasi ke pengrajin, karena Sabtu besok memang waktunya untuk anak-anak studi banding ke pengrajin rebana itu. Insya Allah nanti ya observasi ke sana sama Bapak guru yang lain, sehingga tidak bisa nanti maksimal untuk ikut kegiatan. Termasuk kami mudah-mudahan nanti nggak sampai lama terselesai, ya kita bisa nanti ikut sepenuhnya di kegiatan ini. Pak. Yang kedua tentang apa tadi disampaikan Bu Ulfa dengan LKPD-nya anak-anak. Setelah kami coba ke ruang kelasnya juga memang sudah ada Bu, kelas 1, kelas 4 sudah ada, dan insya Allah sesungguhnya LKPD itu hampir sama dulu ketika kita melakukan pembelajaran CBSA. Anak-anak kita penuh dengan pajangan, penuh dengan hasil karyanya. Itu juga hanya saja karena memang ini mulai menata kembali ruang kelasnya, kayak Bu Siti ya ruang kelasnya baru, kemudian ruang kelas baru mungkin pajangan-pajangan tidak seberapa. Tapi hasil karya anak-anak yang sudah dibuat itu alhamdulillah sudah mulai ditata di kelasnya masing-masing. Ini. Yang kedua Ibu, tentang kelanjutan sekolah penggerak ini, mudah-mudahan ya regulasi-regulasi yang ada itu tidak mempengaruhi semangat kita Bapak Ibu guru, kepala sekolah di Kabupaten Gresik untuk tetap bisa berkarya dan belajar. Karena ya lihat kondisi seperti apa yang disampaikan Bu Ulfa tempo hari, ya seperti itulah kondisi Kabupaten Gresik. Iya Pak. Ada yang tetap semangat, misalkan kalau saya enggak kena 1 lembar kertas ajaib itu ya masih tetap di 292 kan gitu. Nah, yang keluar dan sebagainya lah. Ini yang sedikit melemahkan semangat Bapak Ibu kepala sekolah. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru nggak ada imbas mutasi ke mana-mana, tetap di lembaga kita masing-masing. Itu insya Allah Ibu. Yang untuk proyek kelas 1 juga sudah mulai berjalan. Yang kelas 4 hanya memang tadi benar Bu Ulfa, untuk video di YouTube memang kita masih belum. Tapi kalau selalu intens di Facebooknya sekolah itu sudah muncul. Jadi promosi bisa di sekolah penggerak itu sudah kita sampaikan di Facebook, sehingga minimal masyarakat yang notabene calon wali murid baru juga sudah mulai gabung di grup Facebook tersebut. Mudah-mudahan nanti Pak Mubin kemudian bisa buat YouTube lah. Jadi saya seringkali pesan semua kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, kegiatan yang itu menarik dan bisa dipromosikan ke luar, itu enggak apa-apa
masukkan Iya. aja di Facebook, di apa saja, sehingga Nggih. bisa minimal kita ngasih sebuah pembelajaran. Nggih, Kemarin nurun, aja Pak. ketika kita ketemu dengan kepala sekolah yang calon angkatan kedua, Nggih. Pak Nur bilangnya, Pak Nur sama Bapak Ibu guru saya besok guru nang Tirem. Iya, pasti, Bilangnya Pak. gitu. Wah, kalau mau guru gitu kan berarti kita juga harus menyiapkan itu ilmunya. Betul, nggih, Padahal Bapak Ibu. ilmunya lewat daring terus itu. Iya. Ya, sementara itu Bu Pak yang Nggih. bisa saya sampaikan, dan mohon Nggih. maaf nanti minimal jam 11:04 saya harus ikut gabung di KPRI, Nggih, nggak karena apa-apa. kemarin memang ada perubahan kepengurusan, dan hari ini harus ada bisa nopo istilah ini, bisa temulah dengan pengurus yang baru dan Nggih. yang lama. Gitu. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Insya Allah semuanya lengkap kok ini, Bu. Pak Pendi, Bu Nggih. Siti, Bu Dian, semuanya sudah lengkap. Nggih. Ya, Nggih. monggo bisa dilanjut. Nggih, terima kasih Pak Nurholis. Nggih, mungkin mudah-mudahan Pak Nurholis akan tetap menyemangati Bapak Ibu untuk menyelesaikan terutama dokumen ya Pak ya, karena nanti di akhir, saya yakin di akhir tahun nanti Bapak Ibu akan diminta untuk sejauh mana pasti akan dilihat, tidak mungkin dibiarkan. Saya yakin pasti akan dilihat sejauh mana progres Bapak Ibu, meskipun tuntutannya memang tidak harus sempurna Bapak Ibu, tidak, tetapi Bapak Ibu kan tetap harus menunjukkan progres nggih, meskipun itu tidak maksimal, tidak yang dalam tanda petik bagus sekali, tidak, tetapi karena memang sudah menjadi sekolah penggerak, mau tidak mau nanti pasti akan disurvei sejauh mana sekolah Bapak Ibu terutama. Makanya saya mengingatkan lagi, mudah-mudahan Pak Nurholis juga tidak lelahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk melengkapi dokumen, terutama yaitu terkait dengan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar, itu yang terpenting. Yang lain-lainnya mungkin tidak akan kelihatan Bapak Ibu, tetapi kalau sudah modul ajar, kemudian modul P5 itu pasti akan dilihat, karena memang nafasnya sekolah penggerak sebenarnya ada di situ gitu. Jadi akan kelihatan dari situ. Nah, makanya tadi salah satunya adalah mungkin terkait dengan LKPD. LKPD-nya mohon untuk kalau modul ajarnya sudah jadi, pastikan di situ ada kegiatan di mana tiap kegiatannya pasti akan ada LKPD. Nah, maka LKPD inilah yang dikumpulkan, salah satunya adalah nanti sebagai dokumen. Yang kedua juga bisa oleh Bapak Ibu dipakai asesmen ya kan, asesmen karena kita kan harus setiap pertemuan kan ada asesmen formatif nggih. Nah, berarti kan mau tidak mau di situ mesti ada LKPD yang sekaligus bisa dipakai sebagai asesmen, sehingga Bapak Ibu tidak harus membuat dua macam instrumen untuk asesmen formatifnya. Jadi bisa membuat LKPD itu menjadi asesmen. Itu lebih mudah, tidak bekerjanya tidak dua kali. Nah, ini monggo Bapak Ibu untuk bercerita. Jadi boleh sekarang berceritanya, kalau mau kesulitannya dulu boleh, atau mau cerita progres yang sudah Bapak Ibu lakukan sampai dengan bulan Februari ini, progresnya apa untuk tiap kelas. Mohon untuk Bapak Ibu yang mengajar di tiap kelas bisa melaporkan progresnya sejauh mana, gitu kan? Hari ini sampai dengan hari ini progresnya apa? Kalau misalkan terkait dengan perangkat, ya, apakah mohon ya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan ini ya Bapak Ibu, karena nanti di akhir Bapak Ibu harus membuktikan itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah bilang hari ini 50, berarti saya anggap nanti kalau di akhir 100%, ya saya akan laporan 100%. Tapi kalau misalkan sampai dengan surveinya ke sekolah ternyata tidak 100%, itu karena saya percaya dengan Bapak Ibu semua, ya saya akan tulis sesuai dengan laporan Bapak Ibu. Oke, monggo. Ini kan melaporkan progres gitu ya kan. Kalau memang ada masalah, silahkan masalahnya disampaikan juga, unek-uneknya disampaikan juga, sehingga kita bersama-sama bisa mencari solusi dari hambatan itu untuk dicarikan solusinya, sehingga tidak lagi menjadi sebuah hambatan gitu nggih. Monggo
saya mulai dari Pak Mubin dulu. Monggo Pak Mubin bisa bercerita. Ini karena mapel PAI ya. Berarti 2 kelas ya Pak Mubin. Ngajarnya baik di kelas 4 maupun kelas 1 nggih. Bu, belajarnya di kelas 4 dan kelas 1. Ya, 4 dan kelas 1. Monggo silakan diceritakan mulai dari perangkatnya. Nah, modul ajarnya sampai mana Pak? Apakah sudah lengkap semua? Gitu ya, karena hanya 1 mapel loh ya. Satu mapel, Bu. Ya, 1 mapel untuk 2 kelas. Monggo silakan diceritakan Pak progresnya dulu, baru kalau ada hambatannya, monggo hambatannya seperti apa. Terima kasih Bu atas waktunya. Untuk modul ajar, sebelum modul ajar kan membuat ATP dulu ya Bu. Betul, nggih. Nah, ATP insya Allah untuk semester 2 ini baik kelas 1 ataupun kelas 4 sudah selesai. Namun untuk modul ajar ini kan membuatnya kan baru semester 2 Bu. Untuk semester 1 kemarin kan hanya ikut edit gitu aja. Ya. Karena memang nah, untuk modul ajar semester 2 ini sudah selesai, cuman ada beberapa poin yang memang belum selesai. Untuk kegiatan-kegiatannya. Maksudnya seperti apa? Sudah selesai tapi ada beberapa poin belum selesai. Belum 100%. Oke. Tapi semua topik ya Pak, itu kan per topik apa per tema Pak? Jenengan bikin modul ajarnya? Per topik. Per topik ya, nggih. Berarti per topik. Nggih, silakan. Nah, untuk per topik untuk kelas 4 kemarin, insya Allah sampai di share screen aja Bu. Oh, monggo silahkan dengan senang hati. Koreksi gitu aja ya. Nggih. Koreksi bersama-sama. Itu malah bagus Bu Ulfa, langsung koreksi. Siap. Sampun Bu. Nah, ini masih proses Pak. Nah, sampun. Nah, kalau pakai Zoom enak kan, jenengan bisa melihat. Iya, kalau Google Meet pakai. Iya, nggak bisa melihat yang ini. Nah, ini Bu untuk pendidikan untuk fase kelas 4, modul ajar pendidikan agama Islam Muhammad. Materinya iman kepada Rasulullah. Target peserta didik reguler, kesulitan belajar, peserta didik dengan capaian tinggi. Jadi setiap kelas kan memiliki berbeda-beda keilmuannya. Jadi ada yang terlalu cepat, ada yang agak lambat untuk memahami materi, dan ada yang memang sudah lancar gitu. Untuk sarana buku paket, ruang kelas, papan spidol, LCD, dan juga nanti tambahan belum kasih Bu, nanti ada video dari link YouTube ataupun yang lain. Oke. Model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran ceramah mandiri, diskusi. Untuk ceramah ini hanya sebagai sedikit, yang lainnya kan banyak kan di siswa untuk berdiskusi dan juga mempresentasikan nanti apa yang dipelajarinya Bu. Capaian pembelajaran untuk materinya peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna mengenai kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul yang wajib diimani. Jadi lebih kepada akidah akhlak. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, profil pelajar Pancasila, mandiri dan bernalar kritis. Kompetensi awal, siswa mampu menyebutkan rukun iman. Yang pertama adalah, jadi anak sudah tahu rukun iman ada berapa, 6. Oh, tadi tinggal kita bahas iman yang kepada, di sini iman kepada Rasul. Jadi kita membahas rukun iman yang keempat. Gitu. Asesmen diagnostik, formatif, dan asesmatif. Untuk kegiatan inti, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Ini ambil dari ATP yang kemarin saya buat ya Bu. Pemahaman bermakna, yaitu perumpamaan makna iman. Ada sahabatmu berkata, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu membenarkan
yang diucapkan sahabatmu itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelum kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, ia mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamakan percaya atau iman, tetapi tahu. Jadi perbedaan percaya dan tahu kan anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau percaya itu meski tanpa terlihat itu bisa dikatakan percaya, tetapi kalau sudah melihat berarti itu lebih kepada tahunya. Oke. Iman kepada Rasul Allah seperti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nabi Muhammad juga Rasul, adalah manusia biasa sama seperti kita. Hanya saja memang pilihan Allah seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan pemantik, tahukah kalian apa itu iman? Mengapa kita perlu menjadikan Nabi Muhammad juga Muhammad sebagai teladan? Jadi intinya anak-anak diajarkan untuk apa? Supaya mengidolakan seorang teladan. Jadi untuk kegiatan awal yaitu sebelum peserta didik memasuki kelas, guru mengkondisikan barisan. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas itu biasanya baris di depan dulu, Bu, untuk mengecek kondisi siswa sudah siap atau belum. Yang kedua, guru memberikan salam dan membaca doa secara bersama sebelum mulai kegiatan belajar. Guru mengajak peserta didik untuk membaca surat pendek. Jadi ini kalau untuk jam pertama, Bu. Setelah berdoa membaca surat-surat pendek. Juga setelah itu guru mengecek kehadiran peserta didik. Nomor 5, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran secara singkat gitu, Bu. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan peserta didik, persiapan menjelaskan yang digunakan di dalam pembelajaran. Jadi sebelum anak-anak nanti kita belajar menggunakan media ini dan ini seperti itu, Bu. Yang kedua yaitu kegiatan inti yang akan dilaksanakan setelah 50 menit atau peserta didik membentuk kelompok kecil 4-5. Peserta didik menentukan ketua kelompok. Peserta didik melakukan diskusi kelompok dengan tema yang terdapat dalam rubrik aktivitas kelompok. Jadi tetap menggunakan buku paket, Bu, sebagai belajar apa sumbernya juga dari situ kita gunakan. Jadi tidak hanya tambahan, nanti mungkin kalau ada tambahan guru bisa memberikan tambahan materi gitu. Yang kedua, setiap kelompok memaparkan hasil diskusi. Jadi setelah anak menceritakan pengalaman bertemu orang yang kagumi, tulislah tokoh idola, mengapa kalian menjadikan idola. Nah, setelah itu anak diminta untuk mempresentasikan dari hasil yang telah didiskusikan bersama teman-temannya tadi. Peserta didik yang kegiatan penutup yaitu refleksi dan kesimpulan. Guru memberikan motivasi pada peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran. Ini untuk pertemuan pertama. Untuk yang kedua seperti ini, Bu. Nah, kegiatan pembelajaran awal hampir sama. Yang menitik beratkan pada untuk kegiatan awal ini persepsinya peserta didik, Bu. Jadi sebelum pembelajar guru mengapresiasi kegiatan yang minggu kemarin diajarkan, apakah kira-kira anak masih ingat ataukah ada yang sudah lupa seperti itu. Nah, dan juga memberikan pemantik lagi untuk pelajaran berikutnya. Guru bertanya, tahukah kalian apa saja 4 sifat? Jadi setelah anak-anak mengetahui arti iman dan Rasul, maka anak-anak harus pembelajarannya yaitu sifat wajib dan sifat mustahil bagi seorang Rasul. Kegiatan inti seperti ini, Bu. Dan Ustaz didik bermain tepuk sifat Rasul berulang secara klasikal. Jadi ada tepuk, kita belajar tepuk sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua, peserta didik mencari pasangan tempat duduk dan bermain tepuk sifat. Nah, ini untuk mengkombinasikan agar anak-anak itu semangat.
Yang ketiga, guru memberikan penguatan pembelajaran dengan bertanya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat wajib Rasul? Apa saja 4 sifat wajib itu? Kebalikan dari sifat wajib adalah mustahil. Nah, anak-anak apakah tahu seperti itu? Itu dijelaskan, guru menjelaskan secara spesifik dan juga maknanya juga. Yang keempat, peserta didik menjawab guru dan melakukan pencarian tentang sifat-sifat Rasul. Kan sedikit banyak kan di buku paketnya kan juga ada terkait pengertian apa saja. Dan yang kelima, peserta didik membentuk kelompok. Nah, setelah itu anak-anak dikelompokkan lagi, Bu. Yaitu guru dapat mengelola kelompok dengan cara variatif, peserta didik menentukan ketua kelompok sama seperti tadi. Dan kali ini anak-anak peserta didik mengerjakan rubrik aktivitas pasangkan. Jadi anak-anak antara sifat-sifat tadi disuruh memberikan disuruh memasangkan. Ketika anak-anak diberikan sebuah amplop seperti itu, Bu. Nah, ini ditaruh di mana? Guru menyampaikan peserta reflektif, anak apa yang sudah bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul, bagaimana caranya? Nah, ini tiap kelompok mendapatkan kertas atau peserta didik secara berkelompok mengamati contoh poster. Nah, jadi kita memberikan contoh poster, Bu, kepada anak tentang terkait perilaku sifat wajib tadi, Bu. Jadi salah satu itu. Peserta didik secara berkelompok memberikan poster ajakan untuk meniru sifat wajib Rasul atau ajakan untuk menghindari sifat mustahil Rasul. Jadi setelah diberikan contoh, anak-anak juga mencoba untuk membuat poster kecil seperti kalimat apa yang sekiranya memang anak-anak inginkan yang ada di kelas. Kelas 4 seumpamanya Sidik jujur lah, kalimat apa yang memang harus kita contoh atau kita laksanakan di pembelajaran atau di kelas itu. Kegiatan penutup, refleksi sama, kesimpulan, guru memberikan motivasi sama, Bu. Nah, untuk pertemuan ketiga, yaitu setelah tadi anak-anak mengetahui tentang iman dan sifat Rasul, maka materi berikutnya yaitu tentang Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Guru memberikan dengan mengucapkan selamat. Nah, ini sama terus. Ini peserta didik sebelum itu kita ajak menyanyi, Bu. Menyanyikan lagu 25 Rasul dengan lirik Balonku. Jadi sebelum menyanyikan lagu, menyanyikan 25 Rasul, kita belajar dulu. Ayo nyanyi bersama-sama, yaitu Balonku dulu. Setelah hafal, baru kita menggunakan lirik Balonku dengan lagu 25 Rasul tadi. Iya. Untuk persepsi. Setelah itu kegiatan intinya sama, peserta didik membentuk kelompok dengan guru menyiapkan sebuah tongkat setiap kelompok, peserta didik menerima, membaca dan mempelajari materi tentang tujuan diutusnya Rasul. Jadi setiap tongkat itu dilempar diputar setiap peserta didik. Penyediaan tongkat dengan cara acak bergiliran memberikan pada peserta didik boleh dengan iringan musik maupun tepuk tangan seperti itu. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok mengerjakan rubrik aktivitas kelompok. Nah, jadi kita bukan membuat sih, sebenarnya ada di kitab matrik, iya, Bu, seperti itu, teka-teki silang seperti itu. Hanya saja sudah ada puzzle. Itu puzzle. Nah, tinggal anak-anak tadi mencari 10 nama Rasul dalam kotak. Jadi anak-anak per kelompok itu menemukan 10 nama yang sudah ada di dalam puzzle tersebut. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan sumatif, asesmen sumatif. Jadi anak-anak setelah itu pembelajaran tema sudah selesai, maka anak-anak diberi asesmen secara sumatif. Untuk kegiatan. Nah, untuk modul ajar baru sampai sini, Bu.
belum sampai dengan memasukkan asesmennya seperti apa atau bagaimana. Betul. Nah, yang tadi yang kurang kan di sini juga Iya, LKPD ya Pak ya. Makanya LKPD belum masuk Bu ya. saya juga pengen tahu akhirnya tadi misalkan Bapak menggunakan poster gitu kan tadi Iya. posternya. Nah, saya juga pengen tahu poster ini ya kan. Iya, Sehingga belum nanti dimasukkan. jadi harus jadi satu paket komplit gitu. Kalau di atas sudah punya Iya. bikin poster, berarti posternya seperti apa. Terus tadi misalkan ada jenengan meminta siswa memberikan kertas HVS. Nah, kertas HVS itu diminta untuk membuat apa? Nah, itu mestinya kan ada juga LKPD-nya seperti apa. Iya. Itu mungkin itu banyak yang perlu dilengkapi Pak Inggih sesuai Siap, Bu. dengan modulnya. Nah, mungkin ini saran saja Iya. masukan. Mungkin ini sudah bagus, tapi mungkin kalau jenengan membuat modul ajar yang lain gitu. Ini kan satu tema, kemudian ketika ketemu tema yang lain. Nah, kebetulan kan di kurikulum yang sekarang ini penguatan lebihnya adalah di literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu mungkin itu yang juga harus mulai difokuskan, gitu. Bapak Ibu bagaimana menumbuhkan literasi ke siswa. Misalkan begini, tadi Pak Mubin mengajarkan misalkan tentang sifat wajib bagi Rasul, gitu, Pak. Nah, tadi di situ kan ada sifat wajib bagi Rasul. Nah, mungkin kalau diminta untuk hafalan, saya yakin ya anak-anak hafal itu sifat wajib bagi Rasul itu hafal. Misalkan amanah, ya kan? Amanah, tabligh. Nah, itu kan hafal. Saya yakin hafal sekali. Nah, mungkin Pak Mubin bisa karena kita mau menguatkan literasi, kemudian juga mau menguatkan critical thinking. Ini satu masukan aja. Misalkan Pak Mubin punya cerita. Jadi misalkan apakah itu komik atau cerita apa sajalah. Yang di situ ceritanya adalah misalkan anak yang tidak jujur gitu ya. Mesti ada cerita yang anak yang nggak jujur. Nah, di situ kalau tidak jujur nanti ada akibatnya. Kalau satu rangkaian utuh sebuah cerita gitu kan ada akibatnya. Nah, mungkin itu bisa dijadikan alternatif. Jadi dalam satu kelompok siswa disuruh membaca cerita itu misalkan. Itu nanti literasinya dapat, Pak. Disuruh membaca cerita itu, kemudian dari cerita itu kemudian siswa diberi LKPD. LKPD-nya apa? Nah, misalkan apa yang dilakukan oleh si A, misalkan anak A yang nggak jujur itu. Nah, coba ceritakan, karena si A tidak jujur, apa akibatnya? Nah, itu kemudian mereka diminta untuk memberikan istilahnya tanggapan. Nah, menurutmu sikap yang seperti ini seperti apa? Nah, itu betul. Dan nanti itu ada sikap yang jujur dan sikap yang tidak jujur sehingga anak bisa menganalisis, oh ternyata kalau sikap tidak jujur itu akan mengakibatkan seperti ini rentetannya. Sementara kalau sikap jujur itu akan mengakibatkan rentetannya seperti ini. Nah, dari itu baru dikerucutkan. Kenapa? Rasul itu memiliki sifat wajib seperti ini. Kira-kira kenapa alasannya? Nah, itu kan critical thinking-nya lebih banyak, Pak. Gitu. Saya yakin kalau kelas 4, insya Allah mulai bisa, meskipun dengan jawaban sederhana ya istilahnya. Insya Allah sudah mulai bisa. Nah, itu model critical thinking. Satu tadi secara literasinya akan menguatkan literasi karena dalam satu kelompok diminta membaca cerita, kan? Saya tidak tahu apakah ceritanya nanti diambilkan dari mungkin buku-buku yang di perpustakaan atau apa, monggo silahkan. Kemudian yang penting adalah membuat LKPD-nya tadi. Jadi misalkan LKPD-nya boleh general, Pak. Misalkan karena buku yang dibagi-bagi itu beda-beda, misalkan ke setiap kelompok, maka LKPD-nya bisa general. Misalkan coba ceritakan tokoh utama dalam cerita itu siapa? Apa yang dilakukan oleh tokoh utama, ya kan? Menurutmu perilaku seperti itu bagus atau tidak? Apa efeknya? Lah itu kan pertanyaan-pertanyaan umum ya yang bisa mendorong siswa untuk berpikir. Itu ke depan. Jadi mungkin dikombinasi, tidak harus selalu seperti ini. Jadi boleh dikombinasi dengan istilah itu tadi problem based learning ya Pak ya. Jadi diberi problem, diberi masalah, siswanya untuk mencari solusi, memecahkannya, itu menganalisis dari sebuah bacaan literasi itu boleh. Atau mungkin juga dengan
project based learning, misalkan nanti kalau Pak Mubin misalkan apa namanya terkait dengan topik lain yang itu bisa dipakai dengan proyek, tapi bukan proyek profil pelajar Pancasila ya Pak ya, proyek yang untuk di sini, misalkan membuat apa, kalau misalkan kayak membuat kaligrafi, membuat apa yang itu bisa diproyekkan untuk menjadi sebuah produk, boleh. Jadi kita bisa menggunakan beberapa model pendekatan dalam pembelajaran, diantaranya seperti itu. Nah, dan jangan dilupakan adalah karena penguatannya lebih banyak ke literasi dan numerasi, maka usahakan pada setiap kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan literasinya, Pak Mubin. Siap, Bu. Terima kasih atas masukannya. Betul. Literasi ini kan tidak selalu membaca buku ya, kan itu bisa multimodal ya, jadi bisa dengan video, itu juga literasi. Misalkan lagi dengan apa namanya semacam apa orang ceramah atau apa, itu juga literasi, ya kan, literasinya bisa multimodal. Biar anak-anak juga tidak bosan dan mereka juga akan terbiasa, misalkan mendengarkan, oh kalau mendengarkan itu harus seperti apa, kalau menonton ada video itu harus seperti apa, itu karena semuanya adalah literate, biar anak-anak kita terbiasa untuk literasi dengan multimodal itu. Kira-kira seperti itu masukannya. Sudah cukup bagus, ya. Nanti kedepannya difokuskan lagi untuk beberapa tadi ya literasi, kemudian problem mulai menginjak ke problem base ya, jadi usahakan anak disediakan problem, misalkan ada cerita yang terkait konflik gitu, nah mungkin Bapak bisa tanya kenapa kok itu bisa terjadi, karena perilaku apa yang menyebabkan itu terjadi, lah itu kan juga problem kan itu, nah sehingga nanti anaknya harus kalau ada seperti itu seharusnya kamu melakukan apa, lah itu kan dia akan bisa mencari solusinya dari itu, sehingga kalau dikembalikan ke dirinya sendiri, oh ya saya harus melakukan ini. Itu saja Pak mungkin. Ya, terima kasih Bu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, kalau ini kan 3 meeting, berarti untuk berapa JP Pak? 6 Bu. 6 JP ya, oke, baik 6 JP. Nah, jadi nanti setiap modul ajar begini, saya berharap sih Pak Mubin bisa membuat tiap mau pertemuan boleh sebenarnya, tiap mau pertemuan atau tiap mau pindah topik dibikin seperti ini. Nah, nanti dilengkapi. Jadi sekali bikin satu topik untuk berapa pertemuan kemudian dilengkapi. Itu akan lebih baik. Kalau ditumpuk memang jadi berat, tapi kalau dibikin sedikit-sedikit mungkin akan lebih ringan. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Ini sudah meeting ke berapa Pak Mubin yang sekarang dilakukan Pak Mubin, sudah meeting ke meeting ke berapa untuk semester ini? Semester ini meeting sudah ketiga, Bu. Oh, sudah ketiga ya? Sudah ketiga, iya. Ya, ketiga cuman ini ya. Untuk memasukkan seperti tadi LKPD belum selesai. Oke, nah berarti ini kan meeting sudah dilakukan semua nggih Pak Mubin untuk yang modul ajar ini. Nggih, silakan nanti dilengkapi sebagai dokumen dan menyiapkan untuk meeting berikutnya. Nggih. Ya. Oke. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Mubin. Ini modul ajarnya sudah 1 modul ajar untuk 3 meeting. Nah, nanti tinggal ketika pertemuan lagi saya akan menanyakan lagi. Nah, monggo sekarang mau siapa ini? Bu Siti, atau Pak Fendi atau Bu Trias. Ini yang mapel itu Pak Fendi ya, tapi Pak Fendi kemarin sudah ya kayaknya untuk TP-ATP-nya ya. Sampai dengan Pak Fendi lengkap, Bu. Oh iya, sudah lengkap Pak Fendi kemarin karena apa namanya? Kalau Pak Fendi mungkin kan tidak LKPD apa ke LKPD enggak Pak Fendi? Lembar kerja siswanya ada enggak Pak Fendi? Lembar kerja siswanya insya Allah ada. Bisa ada ya. Nah, tadi nanti sudah dilengkapi dengan lembar kerja ya Pak ya? Nggih. Atau mau ditunjukkan Pak hari ini satu saja lembar kerja? Nggih, coba saya share dulu. Nggih, monggo silakan.
Iya, ini kemarin saya sudah buka soalnya. Punyanya Pak Fendi lengkap. Masih nyari belum nggak bawa laptop ini. Iya. Nah, nggih. Saya lihatkan LKPD-nya saja, Pak. Nggih. Nah, ini materinya sudah diinkludkan lengkap. Materi senam kemarin saya sudah coba untuk anak-anak untuk senam lantainya. Oh, nggih. Pakai matras nih. Nggih. Gerakan roll depan sama roll belakang sama sikap lilin. Iya. Yang anak-anak kesulitan itu yang banyak yang enggak bisa itu di roll belakangnya, Bu. Banyak yang belum menguasai sulit mungkin. Untuk roll belakangnya, yang roll depannya insya Allah sekitar 80%, 75% menguasai semua. Oke. Oh, ini assessment ya? Ya, assessment sikapnya. Ini yang asesmen pengetahuannya, bentuknya berupa tes pilihan ganda. Ya, soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Manfaat yang diperoleh melakukan aktivitas latihan berguling. Oke. Dan ini rubrik penilaian keterampilannya. Ada nama kelas itu uraian geraknya mulai dari posisi sikap awal dari kaki, badan, lengan dan tangan, pandangan mata. Yang kedua pelaksanaan geraknya. Terus ketiga posisi dan sikap akhir. Terus perolehan skor kali 100 ketemu skor akhir. Oke. Nah, untuk saat ini ketemu sampai meeting berapa Pak Fendi? Untuk awal Februari ini sudah meeting ke berapa? Meeting ke 3 insya Allah. Oh, meeting ketiga, nggih. Nah, untuk tes berarti ini kan sekaligus Bapak bisa ngambil nilai formatif ya untuk setiap meeting. Nah, betul sekali. Nah, ini kalau sudah selesai begini memang lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tinggal ngambil tes formatifnya karena memang sudah ready di awal, sudah siap di awal, itu memang lebih mudah gitu ya. Oke, nah ini kan sudah siap semua. Nah, untuk setiap meetingnya sudah dialokasikan. Nah, ini sudah jadi namanya modul ajar. Oke. Enggak, ini sudah lengkap, ada pengayaan, ada remedi. Nah, ini nanti mungkin Pak yang lain ya, Pak Mubin bisa disesuaikan karena saya mau belajar ke Pak Fendi, Bu. Iya, betul. Monggo. Bisa bisa ada saatnya mungkin entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali bertemu, bisa saling mensupport ya untuk mempelajari. Nah, ini sudah lengkap sekali. Nggih. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, nggih. Ulfa, sebelumnya saya mohon maaf pamit nggih. Oh, nggih. Untuk berangkat survei lokasi untuk penguatan profil pelajar Pancasila untuk Sabtu besok kelas 4. Nggih. Dengan siapa, Pak? Sama Pak Mukhlis. Oh, nggih. Baik. Ngapunten, Pak. Enggak apa-apa, nggih, Pak, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, terima kasih nggih, saya Pak Fendi kemarin masih sudah saya buka dan sudah lengkap, mungkin tinggal melengkapi tanda tangan Pak ya. Nggih, sama Pak Nur. Nggih, sama Pak Nur itu akan lebih bagus kalau nanti jadi dokumen karena sudah lengkap. Nggih. Terima kasih Pak Fendi. Nggih. Nah, enaknya kalau sudah jadi begini tinggal implementasinya ya kan, sudah, karena
perangkatnya sudah siap sehingga tinggal implementasi, bahkan ketika formatif juga tidak ini, tinggal ngambil formatif tesnya. Oke, untuk PJOK sudah selesai 100%, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk guru kelas. Memang guru kelas ini lebih banyak bebannya karena mapelnya banyak. Oke. Baik, siapa dulu? Mau Bu Siti dulu atau Bu Trias dulu? Oke, Bu, terima kasih. Sebentar, nggih. Bu Siti, Bu, kelas 4 itu berarti ada berapa mapel, Bu, guru kelas? Guru ada 7, Bu. 7 mapel ya. Nah, ini dari 7 mapel, Bu, ATP-nya yang sudah 100% mapel apa saja, Bu? ATP-nya kemarin ya, Bu, ya, dari PPKN sudah. PPKN itu sudah 1 tahun, Bu, kemarin yang saya share itu. Oh ya, PPKN berarti kemudian sudah. Matematika, sebetulnya di linknya yang drive-nya Pak Pendik tadi, Bu, itu sudah ada di kelas 4, sudah saya kirim ke Oh situ. ya, oh sip, sip, nanti saya lihat lagi, Bu, nggih. Itu modul ajar atau saya kemarin masih buka punyanya Pak Pendik aja? Untuk modul ajar ATP, ATP-nya ada 7, Bu, di sana, kemudian sama modul P5. Oh, modul P5. Oke, nggih. Berarti ATP sudah 100% ya. Nggih, nanti tinggal saya coba lihat lagi kalau memang nanti ada ada hal yang bisa diberi masukan, kalau enggak ya sudah bagus, enggak apa-apa. Kalau nanti ada diberi masukan, saya berusaha untuk memberi masukan yang belum dilakukan aja, Bu. Jadi untuk yang semester yang untuk akhir-akhir aja nanti. Bu, Nah, sekarang untuk dari 7 mapel ini, Bu, yang sudah dibikin modul ajarnya untuk mapel apa saja? IPAS, Bu. IPAS sudah 100% atau belum, Bu, yang baru di meeting dulu. Oh, baru di meeting. Nggih, IPAS itu di meeting berapa? Sudah meeting ke berapa, Bu? IPAS itu kan 1 minggu ada 6 JP. 6 sekitar JP. 26 JP, Bu. Oh, 20 sudah banyak ini ya, berarti 26 JP. Berapa modul ini ya? Modul ajar, Bu. 26 JP, Bu. Itu berapa topik, Bu? 1 topik, transformasi energi, Bu. Oh, baru 1 topik. Berarti ini 1 modul ya? Oke, sip. Nggih. 1 modul. Nggih. Boleh, monggo kalau mau share. Untuk mapel lain selain IPAS apa, Bu, yang sudah? Belum, Bu. Nah. Mbak Dian. Ini Mbak Dian. Ya sudah, ini sudah masuk loh. Sudah. Yang masuk, tapi kok keuangan, Bu? Sebentar, Bu. Sebentar. Dibuka dulu baru di share screen, Bu. Ya, mungkin di stop dulu yang tadi ya. Yang tadi di stop dulu tadi. Sebentar, ini kayaknya sudah mulai proses, coba dibiarkan dulu, Bu. Ini, Bu. Nah, nggih. Oke, sudah terlihat, Bu. Ampun. Ini, Bu. Ini yang sudah meeting, Bu. Ini untuk JP-nya 910, 26 JP. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini mengamati pengamatan sekitar dan percobaan. Ini mayoritas untuk transformasi energi ini dikerjakan secara kelompok karena banyak sekali percobaan, Bu. Setiap LKPD-nya itu pasti dia itu kerja kelompok dan percobaan langsung. Itu. Bagus. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan sekitar dan percobaan sederhana, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kegiatan sehari-hari.
Kemudian melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok, peserta dan energi kinetik serta transformasinya. Yang ketiga, melalui percobaan dan pengamatan, peserta didik dapat melihat keterkaitan energi cahaya, bunyi, panas, dan listrik dengan energi kinetik. Dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana, peserta didik dapat membuat simulasi transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru yang tercapai baru tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3, Bu, yang baru meeting itu. Kemudian untuk dimensi Pancasilanya yaitu bergotong royong, karena dalam pembelajaran transformasi energi ini banyak sekali melakukan percobaan dan diskusi. Kemudian selain bergotong royong, dimensi Pancasila mandiri, karena di sana ada instruksi kerjanya dalam melakukan percobaan. Selain kita menilai secara kelompok, itu juga kita menilai secara mandiri atau pribadi. Kemudian bernalar kritis, mengajukan pertanyaan, merefleksi proses berpikir. Domain kontennya adalah energi, bentuk, dan transformasi. Konsep dasarnya adalah transformasi energi. Ini dari CP yang sudah ada, Bu. Itu transformasi energinya itu. Kemudian untuk pengetahuan atau keterampilan prasyarat, itu yang pertama menulis, menuangkan gagasan atau pendapat dalam bentuk tulisan. Yang kedua, daya abstraksi, menuangkan apa yang dilihat dalam percobaan tadi, kemudian ditulis dalam bentuk tulisan mengenai pengetahuan mengenai energi. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas yang dibuat sebelum kelas dimulai tatap muka. Adapun penggunaan modul ajar ini adalah digunakan untuk siswa reguler dengan model pembelajaran tatap muka. Ketercapaian tujuannya adalah ketercapaian asesmen individu, walaupun dalam prakteknya nanti banyak kerja kelompok, tapi asesmennya menuju ke asesmen individu dengan jenisnya tertulis dan performa. Kemudian untuk pengaturan siswanya itu secara berkelompok, yaitu sekitar 4–5 orang. Isi dari modul ajar tersebut mengenai transformasi energi saya bagi menjadi 4 subnya, Bu. Yang pertama itu adalah transformasi energi di sekitar kita. Ini ada 6 JP. Kemudian energi yang tersimpan itu ada 6 JP. Energi yang bergerak itu ada 6 JP. Dan terakhir kali adalah pelaksanaan proyek pembelajaran. Ini untuk yang pertama, transformasi energi di sekitar kita. Ide pokoknya adalah perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun energi bisa kita ubah bentuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan energi dengan mengubah bentuknya. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak saat kita berjalan dan beraktivitas. Pertanyaan esensialnya adalah, atau pemantik nanti yang diharapkan dalam transformasi energi di sekitar kita ini adalah, apa yang dapat dilakukan dengan energi yang ada pada tubuh kita, kemana energi di tubuh saat kita lelah, dan yang ketiga, ketika energi habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah? Tips untuk guru, pada kegiatan ini akan banyak kegiatan berkelompok. Guru bisa memancing peserta didik untuk menunjukkan manfaat bekerja bersama-sama serta tantangannya. Adapun indikator keberhasilan dalam transformasi energi ini, yang pertama, peserta didik mampu melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Yang awal pertama, Bu, sebelum kita mengenalkan konsep, itu kita merancang ke depannya kita melaksanakan pembelajarannya itu seperti apa, itu disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat rencana belajarnya. Adapun metodenya dilaksanakan yang pertama diskusi, yang kedua permainan, kemudian
tambah eksperimen. Ini untuk yang pertama belum ada eksperimen, Bu. Untuk kegiatan pertama. Untuk urutan kegiatannya, kelas dimulai dengan mengajak peserta didik melakukan, bentar, Bu, kok nggak kelihatan. Mulai kelas dengan mengajak peserta didik melakukan kerja bakti bersama di lingkungan sekolah. Pilihlah aktivitas yang banyak melakukan gerak seperti bersih-bersih area sekolah, mengatur ulang kelas bersama. Karena pada bab ini akan banyak aktivitas percobaan, jika memungkinkan guru bisa mengatur kelas yang lebih luas untuk kegiatan kelompok atau percobaan keliling. Waktunya 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan selama 30 menit sampai peserta didik cukup berkeringat. Setelah peserta didik selesai bekerja bakti, ajaklah mereka berkumpul dan tanyakan kepada peserta didik pertanyaan seperti berikut. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang menarik dari kerja bersama-sama? Apa juga manfaatnya? Apakah kegiatan tadi membuat kalian capek? Mengapa kalian berkeringat? Apa yang kamu butuhkan untuk beraktivitas seperti tadi? Apa yang kamu butuhkan jika kamu merasa capek setelah bermain? Jadi karena metodenya tadi bermainan, kemudian dari permainan itu kita ajak untuk berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan, arahkan diskusi sampai peserta didik menyebutkan kata energi. Guru bisa menggali lebih jauh mengenai pemahaman mereka mengenai energi, ajak peserta untuk mengidentifikasi gaya apa yang dipakai saat permainan tadi. Lanjutkan diskusi sampai peserta didik bisa mengaitkan bahwa energi itu dibutuhkan untuk melakukan gaya. Dan dilanjutkan lagi untuk kegiatan tanya jawab kepada peserta didik. Apa yang dipakai saat permainan tadi? Lanjutkan diskusi dengan bertanya kepada peserta didik yang dilakukan dengan energi yang ada di tubuh mereka. Kemudian kemana energi di tubuh saat mereka lelah? Ketika energi habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah? Dan dilanjutkan untuk kegiatan yang terakhir, yaitu diskusi mengaitkan bahwa energi kimia pada tubuh mereka yang dipakai untuk bergerak atau bekerja bakti tadi. Sampaikan kepada peserta didik bahwa energi ketika energi habis, energi itu tidak hilang atau musnah, tetapi energinya sudah berubah menjadi bentuk yang lain, seperti panas karena kita selesai bekerja bakti, berkeringat, kemudian berubah menjadi energi panas. Mulai kenalkan kepada peserta didik konsep kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat juga diciptakan. Namun energi bisa berubah bentuknya atau disebut bertransformasi. Guru bisa menggunakan permainan yang dilakukan di awal untuk mengambil contoh sederhana untuk perubahan energi dalam melakukan refleksi. Kemudian proses asesmennya, guru memeriksa lembar kerja yang dilakukan, kemudian permainan, dan melakukan dalam lihat, pikir, dan tanya pada yang seperti ini, Bu. Apa yang kamu lakukan tadi dan kamu lihat tadi? Apa yang kamu pikirkan? Dan apa yang kamu ingin tanyakan? Kemudian pertemuan berikutnya masih mengenai transformasi energi di sekitar kita karena ada 6 JP yang tadi pertemuan pertama, untuk yang ini pertemuan kedua, Bu. Ide pokoknya perubahan bentuk energi. Energi menggerakkan dunia, energi dibutuhkan untuk melakukan gaya, sampai dengan perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Pertanyaan esensialnya bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya, bisakah manusia membuat energi. Adapun alat bahan yang harus dipersiapkan pada saat pembelajaran, karton berukuran 15 x 15 cm, gunting, benang,
15-20 cm, sumpit atau tusuk sate, lilin, pensil, jarum, dan korek api. Tips untuk guru. Karena percobaannya berhubungan dengan korek api, maka keamanan diutamakan saat melakukan percobaan dan disepakati anak-anak harus selalu fokus dan ikuti instruksi dari guru. Arahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan eksplorasi alur kegiatan diskusi sesuai panduan. Pos ini menggunakan api dan kertas, pastikan peserta didik selalu dalam pengawasan guru. Siapkan kertas spiral yang sudah dirakit atau guru bisa mengajak peserta didik untuk membuat bersama-sama. Indikator keberhasilannya adalah peserta didik mampu memahami konsep kekekalan energi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya. Metode yang digunakan pada pertemuan kali ini diskusi, eksperimen, dan presentasi. Adapun kegiatannya seperti berikut, Bu, yaitu percobaan mengenai kertas spiral yang bergerak. Kemudian untuk proses asesmennya, guru bisa melihat proses percobaan, hasil diskusi kelompok, dan jawaban di lembar kerja. Ini lembar kerjanya, Bu. Kerja kelompoknya, perubahan bentuk energi di sekitar kita, tujuannya mengamati perubahan bentuk energi, judul percobaannya adalah kertas spiral yang bergerak. Nanti anak-anak menjawab energi apa yang ada pada percobaan ini dan apa transformasinya. Sebelumnya untuk alat bahan pada pertemuan sebelumnya sudah dikasih tahu, Bu, agar anak-anak pada pertemuan pada waktu percobaan sudah siap. Bu, boleh tanya. Nah, ini kan ada LKPD ya, meskipun dikerjakan kelompok, LKPD-nya individu atau tetap kelompok, Bu? Awalnya kelompok, Bu, tapi nanti akhirnya anak-anak harus jawab secara mandiri karena biar lebih paham. Jadi lebih baik LKPD ini diberikan untuk setiap anak ya, Bu. Jadi tidak satu kelompok satu LKPD, tidak akan lebih baik kalau misalkan satu kelompok 5 anak ya diberi 5 LKPD. Betul. Nanti meskipun dikerjakan kelompok enggak apa-apa, tetapi tiap anak akan memiliki dokumen sendiri-sendiri. Iya, Bu. Iya. Terus ini untuk kunci jawabannya, Bu. LKPD-nya untuk kunci jawabannya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ini yang terakhir. Tadi kan 6JP ya, Bu, untuk transformasi. Ini yang kegiatan berikutnya adalah percobaan tentang kotak yang bersuara dan lari estafet. Jadi ada 2 JP itu dilaksanakan 2 percobaan, Bu. 6JP kotak ya, bersuara 6JP kan hanya sederhana, Bu. Untuk Okay. kotak yang bersuara itu kan hanya mengisi beras pada kotak bekas korek api, kemudian dilakban, kemudian digerakkan kan akhirnya menghasilkan energi bunyi itu aja. Kemudian percobaan yang kedua dari kelompok tadi kan dijajarkan untuk lari estafet bawa tongkat itu, Bu. Jadi dihitung nanti setelah dia lari, anak-anak kan presentasi kan dia terasa karena setelah lari kan pasti dia berkeringat, kemudian dia bisa mempresentasikan. Itu sudah ada dokumentasinya untuk videonya ada. Nah, saya tadi mau tanya ini karena IPA itu biasanya menarik kalau divideokan ya, Pak. Karena kegiatannya banyak, betul. IPAS itu menarik, terutama yang IPA-nya. Ini tadi saya mau tanya itu, Bu, ini ada dokumennya enggak, Kak? Mulai dari percobaan pertama sampai yang sudah meeting itu ada semua, Bu, untuk videonya. Bagus, Bu. Ya. Terus lanjut, Bu, untuk yang ini LKPD percobaan yang kotak bersuara ini sama lari estafet. Ini berarti anak-anak tetap dikasih LKPD satu-satu ya, Bu ya? Betul. Jadi nanti biar setiap anak biar nulis, biar tidak ada istilahnya passenger, Bu. Nanti kalau dikasih satu biasanya kan yang aktif satu anak, yang lainnya nungguin gitu yang kan. dominasi kelompok. Betul ya. Iya, Bu. Oke. Nah. Jadi gini Bu, selama kemarin saya meeting kan baru kelompok. Berarti nanti saya kasih aja sendiri-sendiri biar dikerjakan karena sudah ya, Bu ya, sudah berlalu, maksudnya pasti ingat lah gitu. Iya, Bu, nanti saya printkan, saya kasihkan ke anak-anak biar dikerjakan lagi yang satu persatu. Nah, untuk kedepannya nanti biarkan seperti itu. Jadi meskipun mereka
berkolaborasi ya Bu ya, kan ini kelompok kolaborasi. Tetapi LKPD-nya tetap harus dikasihkan satu anak. Iya ya Bu. Oke, Bu. Sehingga nanti di akhir mereka tetap akan mengerjakan sendiri-sendiri. Kenapa? Jenengan nanti kan akan asesmennya juga akan bisa melihat untuk yang sendiri-sendiri Bu. Karena meskipun kadang dilakukan bersama-sama, kadang-kadang ya ini ada anak yang mungkin lompatannya lebih tinggi, itu biasanya dia jawabnya juga akan lebih rinci. Meskipun dia tadi dengan teman-temannya hanya sekilas gitu, tapi dia ketika ngerjakan sendiri mungkin lebih detail. Lah itu akan bisa kelihatan siapa yang lebih kemampuannya ya. IPAS itu menarik Bu, memang kalau dibikin ini. Nah, makanya banyak sekali percobaan Bu untuk kelas 4 ini. Nah, ini kan jenengan kan tidak harus menghabiskan materi kan istilahnya, cukup diambil aja materi yang memang sesuai dengan CP gitu kan. Nah, itu nanti waktunya bisa longgar sehingga tidak tidak seolah dikejar oleh materi, tetapi sesuai dengan CP-nya. Jadi disesuaikan dengan CP-nya saja, Bu. Ya. Ini ada CP-nya Bu, transformasi energi ini pas ya. Jadi ada buku gurunya, CP-nya cocok, jadi dipakai. Iya, enak kalau kalau pas gitu. Nah, kalau di kelas 4 ini sekarang ini sedang IPAS-nya itu berapa IPA dan berapa IPS, Bu? Topiknya. Gini, Bu. Saya lihat itu kok IPS-nya itu masuknya di belakang. Di belakang. Berarti di akhir semester. Di akhir semester atau di kelas? IPA-nya kayaknya gini, Bu. IPA-nya dihabiskan, baru nanti menuju IPS gitu, Bu. Oh, gitu. Tapi itu dalam satu semester atau beda semester, Bu? Beda semester, Bu. Untuk semester 1 kemarin kok nggak ada IPS-nya itu. Oh, gitu. Semester 1 kemarin nggak ada. Berarti IPA semua? Iya. Terus baru semester 2 ini ada? Semester 2 ini nanti yang bab-bab akhir itu ada IPS-nya. Mengenai uang, Bu. Oh, gitu. Ekonomi ya. Ini tapi sudah di breakdown jadi 2 ya, Bu, untuk kelas 3 dan kelas 4 ya? Untuk ATP itu saya membuatnya kelas 4 saja, Bu. Oh, gitu. Iya, kalau sama kelas 3 enggak paling enggak pembagian CP-nya, Bu. Kan itu satu level kan, level B kan, fase B, fase ya, satu fase kan, fase B. Berarti kan ketika membuat ATP untuk kelas 4 meskipun jenengan katakan sudah dibuat kelas 4 tapi kan sudah dipilah ya, mana yang masuk kelas 3 dan mana yang masuk kelas 4 sudah dipilah belum? Takut saya nanti ternyata itu alokasinya untuk kelas 3 gitu. 3 masuk di kelas 4 gitu. Gitu. Nanti kan jenengan terbebani jadi banyak gitu kalau itu tidak dialokasikan. Makanya kan tetap harus dipilah dulu. Ini nanti bagiannya kelas 3. Ini bagiannya kelas 4. Sehingga nanti tadi jenengan tidak terbebani dengan materi yang banyak, karena kalau IPAS ini kan jelas-jelas materi ya Bu, beda dengan bahasa Indonesia kayak gitu kan lebih ke elemen. Tapi kalau seperti ini kan memang materi, benar-benar materi, perubahan energi, tentang apa kan benar-benar materi. Nah, mungkin dilihat lagi Bu. Jadi biar nanti kelihatan kalau misalkan memang IPA-nya itu untuk kelas 3 nanti nggak usah dimasukkan, ambil aja yang untuk kelas 4. Iya Bu. Nanti kalau saya kesulitan tanya ya Bu ya. Oh, silakan, sangat kami persilahkan dengan senang hati. Kan gini loh Bu Ulfa, namanya saja masih pertama ya. Kadang ya pas, kadang tidak. Makanya nanti kalau saya merasa kesulitan saya tanya ke Bu Ulfa ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak harus salah itu masih sangat wajar kok Bu. Jadi jangan istilahnya nanti kalau tanya takut salah, enggak. Wajar sekali, tidak apa-apa, dengan senang hati. Iya, Bu. Atau gini, kalau misalkan jenengan sudah mencoba taruh di drive tadi, saya diingatkan saja Bu Ulfa, saya sudah ngupload di drive tentang apa, mohon untuk dicek, itu aja. Jadi saya bisa atau silahkan dicek Bu, atau tolong untuk dicek Bu. Nanti soalnya kalau nggak diingatkan gitu, saya kan ya nggak tiap hari ngecek link. Jadi kalau diingatkan itu baru saya nanti akan ngecek linknya itu. Ya. Ini saya sudah senang kalau di SD 292 ini Bapak Ibu sudah mulai semangat untuk membuat modulnya, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi usahakan
ini kan sudah IPAS nggih Pak Bu Siti sudah bikin IPAS 1. Nah, mungkin dicanangkan Bu minggu depan Iya, selain Bu. IPAS kira-kira apa ya yang mungkin 1 saja gitu ya. Insya 1. Allah Bu Ulfa maksudnya itu juga begitu Bu, tapi kendalanya ini Bu ya memang harusnya nggak disampaikan sih. Kadang itu kendala saya kan sama bendara bos Bu. Kalau bos itu jam 11 itu nge-share Bu, paginya itu minta disetor. Jadi harusnya tadi malam itu saya kan menyelesaikan IPAS ini Bu ya. Harusnya saya target selesai. Ternyata tadi malam itu ada informasi bos yang harus dikumpulkan pagi-pagi. Jadi akhirnya ini belum kelar Bu ini, belum finish itu. Iya, enggak apa-apa. Nanti dicanangkan lagi saja, enggak apa-apa, dicanangkan hari apa, nyelesaikan 1 modul ajar lagi yang apa Iya, gitu. Bu. Sedikit-sedikit. Insya Allah. Enggak apa-apa. Ya, nanti yang penting ada progres. Bu Ulfa ya tetap. Siap. Siap, Bu. Kita kan bermitra, jadi siap saling membantu, Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Nah, ini sudah bagus untuk IPA-nya. Saya lanjutkan ke Bu Trias. Monggo Bu Trias. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya paling sedikit progresnya daripada guru yang lain. Kenapa kok paling sedikit? Minggu kemarin kan mengerjakan modul project Bu. Untuk modul ajar, kalau misalnya dapat dari kopi yang teman-teman sudah ada. Tapi untuk kalau membuat sendiri, nah ini ya masih paling 10% Bu. Pertemuan, dan itu saya nggak percaya diri, itu apa salah? Enggak apa-apa. Kirim di link saja, nanti saya lihat Bu. Nanti kirim di link saja, sehingga nanti masukannya begitu ada masukan untuk yang modul berikutnya, jadi kan tinggal benerin di mana. Gitu aja nggak apa-apa. PD saja Bu, diupload aja, nanti saya diingatkan untuk melihat. Ya, ATP saya kan buat seni musik. Nah, itu saya dapat sharean dari SD Al-Ibrahimi, kemudian SDNO Ujung Pangka itu Bu. Nah, itu sudah saya kumpulkan semua. Seperti itu. Ya, mungkin ini kemarin kenapa link itu kami bubarkan Bapak Ibu, karena ada dari salah satu sekolah yang mungkin kami pun juga tidak tidak melarang, mungkin karena memang kan modul ini mereka membuat sendiri gitu ya. Jadi ada yang sedikit keberatan untuk ketika linknya dijadikan 1, berarti nanti kan Bu itu kan kerja kami, ada yang gitu, sehingga agak keberatan kalau mungkin dibuka oleh orang lain seperti itu, sehingga makanya kenapa link ini saya minta untuk membuat link sendiri-sendiri seperti itu. Tetapi saya yakin kalau itu mungkin disampaikan secara langsung gitu kan, mungkin kalau ditaruh di link kan siapapun bisa bukan, itu mungkin beliau-beliaunya kurang berkenan, kan beda kalau misalkan Bapak Ibu ketika ketemu mungkin nanti ketika luring ketemu boleh nanti disampaikan Bapak Ibu kenapa saya begini, karena saya tahu kebetulan sekolah yang saya dampingi itu kan tidak paralel, rata-rata gurunya hanya 1 untuk 1 kelas, kan berarti bebannya untuk membuat modul ajar itu lebih banyak, beda dengan sekolah yang paralel gitu, yang bisa dibagi. Betul bisa Pak. Kerjasama seperti satu contoh SD-nya Bu Latifah itu SD berapa Pak? SD 49. Nah 49 tuh kenceng Pak, kenceng sekali, maksudnya cepat selesai karena memang ada hari sama Bu Latifah, karena ada hari di mana 1 hari itu mereka harus kumpul untuk menyelesaikan modul ajar mapel apa gitu. Jadi satu-satu, misalkan minggu ini modul ajar mapel IPAS itu kumpul dijadikan 1 sama Bu Latifah, harus selesai. Sehingga memang akhirnya dalam beberapa minggu sudah menyelesaikan beberapa mapel. Nah, itu saya bisa maklumi karena kan berempat ya, bertiga, ada bahkan seperti Ibrahimi berapa itu karena paralelnya kan banyak.
Nah, sehingga monggo nanti kalau Bapak Ibu misalkan ketika ketemu luring, kemudian kan itu bisa disampaikan, Bu, mungkin sudah punya atau apa, kami boleh disampaikan dengan baik seperti itu saja, insya Allah boleh gitu. Tapi kalau diberi link kan kesannya nggak minta izin tapi ngelihat. Nah itu kemarin mungkin merasa juga sudah benar apa belum itu loh Pak. Malu-malu. Itu kemarin makanya kami kenapa tidak linknya kami pisah, akhirnya tidak kami pakai lagi itu karena ada yang merasa ya itu tadi Bu, kami agak gimana kalau di share satu link. Oh ya, silakan. Akhirnya saya sepakat dengan Bu, udah Bu, berarti satu sekolah satu link saja. Tapi ketika mereka bertemu luring, biarkan mereka akan saling istilahnya bagi informasi Bu. Berbagi informasi silakan nanti ketika luring. Tetapi kan bukan kami yang memberi Pak. Nanti kalau saya memberi itu kesannya saya juga nggak enak. Tapi monggo jenengan nanti bisa berbagi karena memang ada beberapa yang sudah bisa selesai. Terutama saya lihat yang di Al-Ibrahimi sama yang di SDN-nya Bu Latifah. Itu Pak. Karena nah, itu sehingga nanti bisa membantu teman-teman yang hanya satu kelas sendirian. Itu saya bilang, Bu Nur, ini satu kelas sendirian Bu ya. Kalau harus selesai sendiri kayaknya lebih berat. Saya bilang, iya memang iya, karena satu orang sekian mapel, 7 mapel ya kan untuk membuat modul ajarnya. Sehingga monggo nanti bisa sharing dengan teman yang dari Al-Ibrahimi maupun dari SD. Nah, kalau Pak Kholis kan juga kenal dengan Bu Latifah nggih. Nah, nanti bisa untuk berbagi dengan sana. Monggo Bu Trias. Nggih, Bu. Akan saya share. Ini mapel apa, Bu? Seni musik, Bu. Oh, masih seni. Iya, Bu. Nanti dicoba dengan mapel yang lain ya, Bu ya. Untuk untuk bulan depan ya. Siap, Bu. Ini informasi umum tentang penyusunnya. Kemudian kompetensi awalnya dalam pembelajaran seni musik, siswa mampu menyebutkan alat musik yang mereka ketahui. Untuk penilaian profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya sarana dan prasarana yaitu laptop, speaker, proyektor, papan tulis, dan alat tulis. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menjelaskan cara memainkan alat musik perkusi sederhana. Ini satu pertemuan saja, Bu. Satu tujuan pembelajaran, satu pertemuan. Pertanyaan pemantik, siapa yang suka bernyanyi? Seberapa suka kalian bernyanyi? Pernahkah kalian bermain alat musik? Nah, ini untuk kegiatannya. Jadi ini hampir sama kayak RPP ya, Bu. Iya. Kegiatan awal guru mengucapkan salam, menyapa siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa hari ini mempelajari tentang cara memainkan alat musik perkusi. Kemudian peserta didik diperlihatkan ini Bu YouTube. Ada video pembelajaran mengenai alat perkusi. Siswa diminta untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, dengar pada gambar, audio, atau video tersebut. Kemudian guru menyampaikan secara singkat materi tentang alat musik perkusi. Nah, guru mengajak siswa melakukan gerakan memukul meja dan membagi siswa ke menjadi beberapa kelompok untuk memasangkan gambar alat musik dengan cara menggunakannya. Ini bisa dipukul, digesek seperti itu, Bu. Kemudian siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, setelah itu menjawab LKPD yang ada. Ini ada rubrik penilaiannya untuk yang kelompok. Sangat baik apabila siswa mampu memasangkan semua gambar. Dengan cara memainkan alat, baik, cukup, dan perlu perbaikan ya Bu. Nah, kemudian ada pertanyaan untuk refleksi, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kamu telah mengerti semua?
Nah, ini di sini saya masukkan apa materinya Materi. tentang alat musik perkusi. Ini, Bu. Oke. Nah, ini untuk LKPD-nya. LKPD-nya hanya sederhana seperti ini, Bu. Ya, karena kelas 1 kan, Bu. Iya. Mainkan marakasnya bagaimana nanti ditulis. Ini yang untuk yang lembar kerja peserta didik sendiri, untuk yang kelompok belum, Bu. Belum apa maksudnya? Belum buat ini loh gambarnya. Oh ya. Pertemuannya itu masih seni rupa, kemudian ada libur setelah vaksin dan kemarin ada tanggal merah juga. Jadi pertemuan kemarin saya buat apa? Pelajaran seni rupa dan ada perubahan jadwal, Bu. Sebelum semester 1 kan P5 itu nggak masuk jam pelajaran. Oh ya. Semester 2 ini saya masukkan di hari Sabtu, otomatis seni itu hanya 1 minggu itu 1 pertemuan saja, seperti itu, Bu. Iya. Ini yang saya buat hanya ini saja. Belum ada lagi. Nah, mungkin masukan, Bu, untuk yang coba lihat apa namanya pertanyaan pemantik tadi, Bu. Nah, pertanyaan pemantik ini kan sebenarnya tidak hanya sebagai apa ya pertanyaan awal, tetapi ini adalah apa istilahnya kita bridging ya, mencoba apa namanya menjembatani apa yang ada di pikiran anak-anak terkait dengan topik ini dengan kehidupan mereka. Jadi misalkan oke lah yang pertama misalkan siapa yang suka bernyanyi gitu kan. Nah, biasanya kalau bernyanyi memakai alat musik tidak gitu kan misalkan. Nah, coba kalau ada enggak yang tahu bagaimana apakah ada benda yang ada di sekitar kita itu bisa dipakai alat musik. Nah, itu mungkin pertanyaan pemantiknya lebih mengena karena bridging-nya adalah ini terkait dengan marakas yang dipukul ya, Bu ya, yang dipukul sehingga pertanyaannya ya tadi adakah yang apa namanya anak-anak yang tahu mungkin jadi alat musik kita bisa menggunakan alat musik yang ada dengan benda-benda yang di sekitarmu. Nah, itu akhirnya ada bridging antara tidak selalu membayangkan bahwa alat musik itu adalah alat musik gitar, piano gitu ya, Bia. Itu kan karena anak-anak biasanya kalau bilang alat musik cenderungnya berpikirnya ke sana. Tapi kalau Bu Trias membridging mereka dengan bisakah kita membuat alat musik dari benda-benda yang ada di sekitar, mereka pasti akan, oh iya bisa, Bu. Misalkan apa kira-kira yang bisa dipakai? Mereka akan menjawab misalkan kaleng, Bu, atau mungkin akan jawab apa itu tempatnya aqua. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu untuk bridging pemantik mereka. Nah, kira-kira kalau alat semacam itu disebut dengan alat apa ya? Itu kalau alatnya kan kamu pakai dengan apa dipukul. Nah, itu apa? Mereka pasti tidak tahu awalnya mungkin apa namanya gitu ya. Nah, baru nanti itu untuk bridging masuk ke dalam alat ini. Jadi pertanyaan pemantiknya mungkin lebih divariasikan untuk benar-benar bisa menjadi jembatan ya Bu Trias antara materi dengan lingkungan sekitar mereka. Harapannya kan ini memang nanti apa musik perkusi ini tidak selalu bahwa musik perkusi yang harus beli seperti tadi yang digambar-gambar itu, tetapi mereka juga tahu bahwa di sekitar mereka juga ada alat musik yang fungsinya sama dengan musik perkusi yang mereka lihat. Nah, ini nanti untuk membangun kreativitas mereka. Mungkin di akhir boleh ditanya, adakah yang bisa bernyanyi dengan menggunakan alat yang bisa dipukul di sekitarmu? Nah, itu kan nanti bisa. Anak-anak mungkin berani untuk melakukan itu, bagus, Bu. Ya, itu. Oke. Itu tadi sudah bagus dimulai dengan memukul meja, paling tidak ternyata itu bisa menjadi alat musik gitu ya. Nah, itu sudah bagus alat-alat yang di sekitarnya. Nah, tinggal nanti ke depan seperti itu untuk pemantiknya, kemudian kegiatan yang di kegiatan tadi usahakan tetap konsisten dengan melakukan hal yang ada di sekitar, Bu. Kalau tadi dengan meja, mungkin besok lagi dengan apa kalau alat musiknya yang kira-kira memang bisa ditemukan dengan benda-benda di sekitar mereka. Itu.
Dan biarkan mereka kalau memang ada yang suka nyanyi, boleh Bu, itu misalkan dalam satu kelompok diminta untuk bernyanyi dengan menggunakan alat musik yang ada di sekitar mereka. Iya. Membangun keberanian mereka untuk menunjukkan hobinya atau kesenangan mereka. Oke, nggih. Terima kasih Bu Trias, paling tidak sudah mencoba satu meskipun masih untuk satu pertemuan gitu nggih. Monggo nanti saya berharap untuk minggu depan ada waktu untuk bisa membuat lagi nggih, baik itu mapel kira-kira yang bisa seharusnya kan memang idealnya sebelum ngajar sudah punya modul ajar nggih, karena harus perangkat pembelajaran harus ada dulu sebelum kita mengajar. Tapi paling tidak mungkin ya kalau misalkan besok itu ngajar apa gitu ya, misalkan besok ngajar 3 mapel atau 2 mapel mungkin pakai oret-oretan dulu Bu. Iya, malam harinya itu Bu, malam harinya dulu. Betul, malam harinya pakai oret-oretan dulu seperti apa gitu ya. Memang karena sendirian jadi mau enggak mau sendirian, beda kalau dengan kelas paralel yang bisa dibagi sehingga sama. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan Pak Nurholis tetap menyemangati Bapak Ibu untuk terus bergerak ya Pak Kholis ya. Okay. Baik, sepertinya cukup. Ini Pak Kholis ada yang disampaikan Pak? Pak Nur itu Bu, ngimami anak-anak untuk sholat. Oh iya, guys, enggak apa-apa, nggih kalau gitu. Terima kasih Bu Siti dan Bu Trias. Saya berharap nanti akan ada terus ya dibikin sedikit demi sedikit, yang penting ada progres untuk setiap mapel nggih. Mapelnya paling tidak nanti di akhir adalah 1 atau 2 mapel yang benar-benar 100%. Yang lainnya mungkin katakan targetkan 50% nggak apa, tapi mungkin ada 2 atau 3 mapel yang benar-benar bisa 100% itu saja di akhir semester. Tetap semangat, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau perkataan yang saya kurang berkenan. Saya tunggu kapanpun, saya tunggu pemberitahuannya Bu, saya sudah upload, dan saya dengan senang hati saya untuk ngecek. Baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa ya atas sama-sama.